Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan Ibu Ulan kembali ya. Nah anak-anak, karena masa pandemi COVID-19 ini belum juga usai, maka kita harus bisa menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. M yang pertama yaitu menggunakan masker, M yang kedua yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, M yang ketiga yaitu menjaga jarak, M yang keempat yaitu menghindari kerumunan, dan M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Nah, coba anak-anak sekarang siapkan dulu alat tulisnya ya, seperti buku dan juga pensilnya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPA, IPS, dan juga PPKN. Materi yang akan Ibu jelaskan yaitu untuk IPA kita akan membahas mengenai peta pelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lalu untuk IPS-nya kita akan mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat itu apa. Serta untuk PPKN, kita akan mengidentifikasi kiprah budaya suatu bangsa mengenai pertunjukan yang sudah dikenal atau yang sudah terkenal di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA mengenai peta persebaran sumber daya alam. Nah, sebelumnya, apakah anak tahu mengenai sumber daya alam itu apa? Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Serta sumber daya alam itu terbagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama yaitu ada sumber daya alam hayati dan ada sumber daya alam non hayati. Nah, kedua jenis sumber daya alam ini tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada sumber daya alam apa saja sih yang tersebar di Indonesia? Nah, di sini ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, sedangkan untuk persebaran sumber daya alam itu di Indonesia itu ada persebaran mengenai pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, dan juga hasil tambang. Nah, untuk yang pertama di sini ada persebaran sumber daya alam mengenai pertanian. Nah, di sini ada padi. Nah, padi ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu ada di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan juga Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada kedelai. Nah, kedelai ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu ada di Jawa Tengah, di Yogyakarta, dan juga di Jawa Timur. Untuk selanjutnya yaitu ada jagung. Jagung ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Madura, dan juga Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, untuk pertanian selanjutnya di sini ada ubi. Nah, ubi ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga di Pulau Madura. Nah, selain ubi ada juga kacang tanah. Nah, kacang tanah ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Nusa Tenggara Barat. Nah, selain pertanian, ada pula perkebunan. Nah, di sini ada perkebunan teh. Nah, perkebunan teh ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Nah, selain teh, ada juga tebu. Nah, tebu ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa dan juga di Pulau Sumatera. Nah, selain teh dan juga tebu, di sini ada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini tersebar ada di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Kalimantan. Nah, di sini ada peta persebaran pertanian dan juga perkebunan. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Nah, yang selanjutnya di sini ada mengenai perikanan. Nah, perikanan ini, hasil perikanan ini untuk perikanan pantai, yaitu wilayah persebarannya itu hampir di seluruh wilayah laut dangkal di Indonesia. Sedangkan perikanan laut dalam seperti tuna dan juga cakalang, yaitu perairan sekitar Selat Malaka dan juga di Kepulauan Maluku. Nah, sedangkan perikanan darat, wilayah persebarannya itu hampir di seluruh wilayah di Maluku.
Nah, untuk peta persebarannya seperti ini ya anak-anak, nanti bisa dilihat dan juga dibaca-baca dan juga bisa dicari sendiri. Nah, selain itu di sini ada peternakan. Nah, di sini ada hasil peternakan sapi. Nah, wilayah persebarannya itu di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, di NTB dan juga di NTT. Sedangkan hasil peternakan kambing, wilayah persebarannya itu tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk hasil peternakan ayam, wilayah persebarannya itu sama ya, hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan hasil peternakan itik, wilayah persebarannya itu tersebar di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Nah, untuk kuda, hasil peternakan kuda itu, wilayah persebarannya itu tersebar di Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, yang selanjutnya di sini ada hasil tambang. Nah, sumber daya alam hasil tambang di Indonesia antara lain itu ada emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga perak, bauksit mangan, aspal, batu bara, garam, dan juga batu kapur. Nah, untuk peta persebaran hasil tambangnya itu seperti ini ya anak-anak. Nah, di sini ada seperti simbol-simbol yang menandakan bahwa itu ada batu bara, ada aspal, ada mangan, ada timah putih, pasir, besi, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mata pelajaran IPS mengenai peninggalan kerajaan di masa Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat. Nah, peninggalan kerajaan di masa Islam ada apa saja sih ya? Yang pertama itu ada masjid. Nah, lalu yang kedua ada istana dan yang ketiga ada budaya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Dimulai dari masjid. Nah, yang pertama itu ada Masjid Baitur Rahman. Nah, Masjid Baitur Rahman ini dibangun pada tahun 1612 Masehi di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dan masjid ini terletak di pusat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang menjadi simbol agama, budaya, semangat kekuatan, perjuangan, dan juga nasionalisme rakyat Aceh. Nah, yang kedua di sini ada Masjid Raya Medan. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid Raya Medan ini merupakan saksi sejarah kehebatan suku Melayu, sang pemilik dan Kesultanan Delai pada masa pembangunan Masjid Raya Al-Masun ini dipimpin oleh Sultan Makmum Al-Rashid sebagai pemimpin dari Kesultanan Delai. Nah, yang selanjutnya di sini ada Masjid Agung Demak. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, Masjid Demak itu adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bontoro, Demak, Kecamatan Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dipercaya pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa, yang disebut Wali Songo. Masjid ini didirikan oleh Raden Patah, raja pertama dari Kesultanan Demak. Yang selanjutnya yaitu ada Masjid Sunan Ampel. Nah, Masjid Sunan Ampel ini adalah masjid kuno yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tepat di belakang masjid ini terdapat komplek makam Sunan Ampel yang meninggal pada tahun 1481. Nah, lalu ada Masjid Agung Banten. Nah, Masjid Agung Banten ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Nah, selain masjid ada pula di sini istana. Nah, ada istana apa saja? Yang pertama itu ada Istana Maimun. Nah, gambarnya seperti ini. Istana Maimun ini adalah istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon kota Medan, Sumatera Utara. Nah, selain Istana Maimun ada juga Istana Siak Sri Indrapura. Nah, istana ini itu merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang dibangun pada tahun 1889, yaitu pada pemerintahan Sultan Syarif Hashim.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, keraton ini merupakan keraton resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Yogyakarta. Komplek bangunan keraton ini merupakan tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan kesultanannya pada saat ini. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton ini terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah dan didirikan oleh Susuhunan Bakubuwanati II pada tahun 1974. Nah, yang selanjutnya selain masjid dan juga istana, di sini ada budaya. Ada budaya apa saja ya? Yang pertama ada grebeg. Nah, grebeg ini merupakan upacara adat Jawa yang sudah menjadi tradisi. Contohnya itu seperti Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pesta tabuik. Nah, tabuik ini merupakan permainan yang ada di daerah pesisir, khususnya itu di Pariaman dan diselenggarakan di setiap tahunnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sekaten. Dan juga di sini ada gambang kromong. Nah, selain peninggalan-peninggalannya di sini ada juga pengaruh dari kerajaan di masa Islam bagi wilayah setempat tersebut. Nah, yang pertama itu ada nama universitas seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Gunung Jati, Universitas Raden Fata, dan juga Universitas Islam Negeri Wali Songo. Nah, selain nama universitas, ada juga nama bandara. Nah, seperti Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Malikus Soleh, dan juga Bandara Iskandar Muda. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai IPS, sekarang kita akan belajar mengenai PPKN, mengenai pertunjukan budaya suku bangsa di Indonesia. Nah, apa sih pertunjukan suatu bangsa itu? Nah, Indonesia itu memiliki beragam budaya dan tradisi. Nah, beberapa diantaranya itu adanya tradisi yang bersifat seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini merupakan sebuah tontonan yang memiliki nilai seni. Tontonan ini disajikan sebagai pertunjukan di depan penonton dan bertujuan untuk menghibur. Nah, pertunjukan-pertunjukannya itu ada apa saja? Nah, yang pertama itu di sini ada pertunjukan angklung. Nah, dalam hal ini angklung itu merupakan bentuk seni pertunjukan yang menggunakan alat musik angklung untuk menyajikan tembang-tembang tradisional. Dalam pertunjukan ini biasanya juga dilibatkan beberapa instrumen lain termasuk metalofon, gambang, gendang, dan juga gong. Salah satu alat musik khas Jawa Barat yaitu ada angklung yang dikembangkan oleh masyarakat Sunda. Dalam kebudayaan masyarakat suku Sunda, angklung itu menjadi bagian penting dari ritual penanaman padi. Konon, angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi. Agar tanaman padi milik rakyat tumbuh dengan subur, sejak Desember tahun 2010, angklung sudah terdaftar sebagai salah satu karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia yang dipatenkan oleh UNESCO. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pertunjukan wayang. Nah, wayang ini adalah sebuah seni pertunjukan tertua di Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan juga Bali. Saat agama Hindu masuk Indonesia, wayang itu menjadi media yang efektif untuk menyebarkan ajaran agama Hindu dan Islam. Nah, pada tahun 2003, lalu UNESCO menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka khas Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pertunjukan lenong. Lenong ini adalah teater tradisional asal Jakarta yang dibawakan dalam dialek Betawi atau suku Betawi. Dalam pertunjukannya, lenong itu diiringi dengan musik gambang kromong yang terdiri dari gambang, kromong, gong, kendang, suling, dan kecrekan. Tema cerita yang ditampilkan biasanya kehidupan sehari-hari yang mengandung pesan moral. Nah, yang selanjutnya di sini ada pertunjukan barongsai dan juga pertunjukan reog Ponorogo.